Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama kita anjurkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan supaya bisa mapping pada malam hari ini. Dan rasa rahmat kita terhadap Nabi Zion kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap sampai zaman terang dan sampai sekarang. Yang terhormat tapi ini Fumita selaku pondok pesantren sebagai melalui bani kita masalah masa neng Rian, neng Nura, neng Zara, Kusyafa dan Gus Arsyah, dan tidak lupa serta yang telah mendidik saya guru-guru yang ada di MTS SMA Al-Quran melalui bani kita yang telah membimbing kita, yang telah mendidik saya yang telah membimbing saya sampai pintar sampai sekarang. Yang terhormat teman-teman saya, saudara-saudara saya, tenaga-tenaga saya, semuanya. Tidak lupa serta yang saya banggai dan saya sayangi keluarga-keluarga yang ada di rumah, semoga saya selalu dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang unsur. Nah, unsur itu jadi itu unsur itu bagian dari zat. Nah, karena zat itu adalah susunan unsur yang tidak dapat berubah. Nah, unsur itu tidak bisa diurai dengan zat lain karena tiap benda itu memiliki unsur-unsur masing-masing. Jadi unsur itu tidak bisa digabung karena dari benda ini ke benda ini ada unsur masing-masing. Jadi setiap unsur tidak bisa digabung karena itu memiliki tiap benda memiliki unsur masing-masing. Nah, wujud unsur itu bisa berubah menjadi padat. Contohnya itu kayak misalnya itu besi itu bisa berubah menjadi laksa itu kayak besi tapi dilelehkan gitu kan, jadi dilelehkan terus nanti balik lagi jadi besi lagi gitu. Terus misalnya itu juga bisa oksigen kan, lalu diuapkan jadi oksigen gitu. Nah, pada diuapkan jadi oksigen itu pada 1813 ditemukan oleh Jos Dasap Berzelius yang hidup pada 1779 dan meninggal pada 1848. Nah, ditemukannya itu pada pertengahan umurnya yaitu 1813 gitu. Nah, dan merubah menjadi wujud gas yaitu oksigen. Nah, beliau James Jasad Berzelius ini juga memperkenalkan lambang-lambang unsur. Yaitu penulisan nama lambang dan unsur itu menggunakan nama unsur dan berbahasa Latin. Dan lambang unsur itu diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan dituliskan dengan huruf kapital gitu. Lalu jika ada unsur-unsur memiliki nama dengan huruf pertama yang sama, maka lambangnya itu ditambahi dengan huruf kecil di belakangnya gitu. Contohnya itu ada O2, berarti satu molekul O2 itu berarti satu molekul gas oksigen gitu. Nah, satu molekul itu sama dengan seperti dua atom. Yang kedua, P4 itu berarti satu molekul fosfor. Nah, ada molekul fosfor, ada 4 molekul fosfor, berarti ada 4 atom asfor secara kimia gitu. Nah, yang kedua itu ada 2O berarti 2 atom oksigen yang terpisah dan tidak terkait secara zat kimia. Jadi tidak bisa dikaitkan antara zat itu dengan zat lain karena memiliki kimia yang berbeda. Lalu 4P itu berarti sama kayak 4 atom fosfor. Lalu yang terpisah dan tidak dapat terkait secara kimia. Jadi sama seperti tadi kimianya itu berbeda dengan zatnya. Jadi gitu. Nah, unsur-unsur logam itu ada 4 lambangnya, yaitu yang pertama itu ada Krimium itu dilambangkan dengan C besar dengan R kecil gitu. Lalu yang kedua itu besi itu dilambangkan dengan F besar dengan E kecil gitu. Nah, nikel itu dilambangkan dengan N besar dengan I kecil. Lalu tembaga itu dilambangkan dengan C besar dengan U kecil.
Kalau seng itu dua n, ZN, ya ZN, Z besar dengan N kecil. Seng itu ZN dengan N kecil. Kalau patina itu P besar dengan T kecil gitu. Yang ketujuh itu emas itu dilambangkan dengan A besar dengan O kecil gitu. Lalu unsur-unsur non logam itu ada 3,